Raya, pendengar, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan RRI Kornus 8. Lintas Banjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Rabu 24 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dari Nunukan, sore hari ini kita bersama dengan Syasya. Halo Syasya. Halo juga Diti, apa kabar di sore hari ini Diti? Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Syasya di Nunukan? Kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini alhamdulillah baik-baik saja Diti. Dan juga untuk cuaca di Nunukan sore ini lagi berawan nih Diti. Lagi berawan ya. Baiklah Syasya, karena cuaca lagi berawan, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syasya? Dari Nunukan, informasi hari ini terkait ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapatkan pembekalan dari OJK. Silakan untuk informasi selengkapnya Syasya. Terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapat pembekalan dari OJK agar tidak menjadi korban investasi bodong dan mampu mengelola hasil kerja mereka secara bijak setelah pulang dari luar negeri. Informasi selengkapnya bersama Salma Amin. Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali dari luar negeri sering menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan. Untuk mencegah hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan bagi PMI dan keluarganya. Kepala OJK Kaltim Tara Misran Pasaribu mengatakan PMI merupakan pahlawan devisa negara yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi bekal penting saat mereka kembali ke Indonesia, sehingga perlu dibekali literasi keuangan yang baik agar para PMI mampu mengelola hasil jerih payahnya secara aman dan produktif. Memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia untuk cerdas mengelola keuangan. Jadi kita tahu pahlawan devisa ini kan pulang dari luar bawa uang. Nah, kembali ke Indonesia, kita harapkan nanti mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik sehingga bisa mensejahterakan keluarganya.
Selain membahas pengelolaan keuangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko penipuan dan investasi ilegal. OJK menilai edukasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risikonya. Sementara itu, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari PMI, Purna PMI, dan keluarga PMI. Menurutnya, sebagian besar masih memiliki tabungan hasil bekerja di luar negeri sehingga perlu memahami cara mengelolanya dengan tepat. Itulah manfaatnya hari ini kita laksanakan literasi keuangan bersama BNI dan OJK sehingga pemahaman mereka tentang penggunaan keuangan itu tepat sasaran dan tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang banyak sekarang menjadi objek para PMI. Andi Ihsan menambahkan para pekerja migran sering menjadi target oknum yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Untuk itu, melalui pelatihan ini PMI diharapkan lebih waspada sehingga dana yang mereka kumpulkan selama bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salma Amin melaporkan. Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan. Terima kasih Syasha. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, dari Palangkaraya sore hari ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini? Halo, selamat sore rekan Diti Palangkaraya. Sore hari ini kabarnya baik dan cuacanya cukup cerah nih untuk lari sore. Bagaimana sebaliknya di Tarakan? Sama seperti di kota Tarakan. Jadi untuk lari sore kayaknya ini waktu yang pas ya Adi Putra ya. Betul sekali. Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini? Baik, ada informasi terkait Wali Kota Palangkaraya resmikan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu perkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Silakan untuk informasi selengkapnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Disti dari Tarakan, pendengar dan pemirsa. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu, yaitu Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga. Selengkapnya, reporter Sabela Indasari melaporkan. Hampir 90 orang setiap hari. 90 betul Pak? 90 orang, 90 resep yang dikeluarkan dari data di lab apotek obat. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu Pustu, yakni Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Peresmian ini berlangsung di UPTD Puskesmas Menteng, Jalan Tilung nomor 59 Palangkaraya. Peresmian gedung baru PTD Puskesmas Menteng mengusung tema bersama membangun masyarakat lebih sehat, aktif, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, Fairit Naparin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Wali Kota juga menekankan sejumlah hal penting pasca peresmian gedung baru Puskesmas Menteng, terutama
terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung pelayanan, mengingat Puskesmas Menteng telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pihaknya meminta agar kebutuhan penunjang seperti genset darurat segera disiapkan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan listrik. Selain itu, Fairit juga meminta penataan lingkungan Puskesmas segera dilakukan, salah satunya dengan pemasangan paving block di area halaman agar terlihat lebih rapi dan representatif. Fairit juga menginstruksikan pemasangan papan petunjuk unit gawat darurat UGD di jalan utama agar masyarakat lebih mudah menemukan akses layanan darurat ketika membutuhkan pertolongan cepat. Fairit menambahkan layanan UGD di Puskesmas Menteng akan berintegrasi dengan layanan call center tanggap darurat 112. Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan untuk fokus memenuhi standar pelayanan minimal SPM kesehatan serta memperkuat koordinasi di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Resep itu kan berbeda dengan orang berkunjung. Resep itu kan yang membutuhkan resep. Orang berkunjung juga banyak yang tidak membutuhkan resep kan. Nah, jadi kemungkinan ratusan orang per hari. Maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang lengkap, cepat. Ada permasalahan langsung evaluasi, langsung tidak lanjut. Seperti itulah gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng juga memiliki layanan yang lebih lengkap, tidak hanya pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga layanan persalinan dan IGD selama 24 jam. Kada menyangka karena kemarin itu kita udah bersurat bahwa jangan ada pemadaman karena ada acara peresmian, sudah kita bersurat, makanya kami karena udah bersurat kami pikir kan tidak ada mati kan tidak menyangka ya. Saat peresmian UPTD Puskesmas Menteng, pemerintah Kota Palangkaraya juga memberikan apresiasi kepada 11 puskesmas berprestasi serta bantuan berobat masyarakat yang memerlukan, juga peluang beasiswa bagi dokter puskesmas untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan subspesialis. Pemerintah Kota Palangkaraya juga ke depan berencana pembangunan Puskesmas Kayon akan berjalan pada 2027 dengan tambahan fasilitas UGD dan ruang rawat inap. Sabela Indah Sari melaporkan. Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke rekan Diti di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Ria Arda. Halo Ria Arda. Halo, selamat sore rekan Diti Anggra ini. Selamat sore Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini? Dari Samarinda, ribuan siswa Kaltim ini kembali menerima seragam gratis ini pendengar. Wah, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya Ria. Terima kasih Diti Anggreni ditarakan. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program seragam sekolah gratis kembali berlanjut pada tahun ajaran baru. Sekitar 65.000 siswa SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran program ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud memastikan program seragam sekolah gratis tetap dilanjutkan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Program tersebut menyasar sekitar 65.000 siswa baru jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalimantan Timur. Saat ini proses pengadaan bantuan masih berlangsung dan sebagian seragam ditargetkan sudah dapat diterima siswa saat memasuki masa awal sekolah. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin mengatakan, pemerintah menargetkan sekitar 30% bantuan dapat dibagikan lebih awal kepada siswa baru. Menurut Armin,
jumlah penerima bantuan tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, tahun ini kita insya Allah 30% nanti kita sudah bisa bagi ketika siswa baru masuk. Ini sudah berproses, 65.000 siswa. Program seragam gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Pada pelaksanaan sebelumnya, bantuan yang diberikan meliputi seragam nasional putih abu-abu, seragam pramuka, tas sekolah, hingga sepatu. Program tersebut juga menjangkau siswa baru di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Disdipku Kaltim memastikan proses distribusi akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga saat tahun ajaran baru dimulai. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan. Diti Anggreni, demikian tadi laporan di Serakula dan sekarang saya akan berikan ke Anda, Diti, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara. Informasi dari Tarakan Bumi Paguntaka, pendengar dan pemirsa, Yayasan Sejarah dan Budayawan Kalimantan Utara mendorong percepatan berdirinya Fakultas Kebudayaan di provinsi termuda di Pulau Kalimantan, guna membentengi generasi muda dari gerusan modernisasi dan teknologi yang mengikis budaya. Setia Widadi menyampaikan laporannya. Generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan teknologi modern. Dalam dialog kebudayaan yang digelar, Ketua Panitia Pelaksana Zainul Muslihin menegaskan keberadaan Fakultas Kebudayaan sangat urgen karena belum ada di Kaltim maupun Kaltara. Melalui forum ini, para akademisi budayawan dan pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan ide dan gagasan sebagai sumbangsih sejarah bagi masa depan Kaltara. Zainul menyebut, generasi muda saat ini sangat rentan kehilangan identitas budaya akibat perkembangan zaman. Generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan teknologi modern, sehingga budaya semakin tertinggal. Maka hari ini kita perlu membedah ini, apakah ini untuk kita, ya kan? Karena belum ada di Kalimantan Utara. Dan ini akan, jika Fakultas Kebudayaan ini jadi di Kalimantan Utara, maka ini akan jadi bagian sejarah buat kita semua hari ini, yang memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan hari ini. Ia menjelaskan dialog ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kaltara, tokoh adat masyarakat, serta para akademisi. Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian warisan leluhur di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya informasi terakhir dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dari Banjarmasin, kita bersama dengan Mada. Halo Mada, bagaimana kabar Banjarmasin untuk sore hari ini, Mada?
Selamat sore Mbak Diti, kabarnya Banjarmasin sore hari ini masih cerah banget gitu ya. Seharian Iya. panas banget di sini Mbak Diti ya. Waduh, sama kayak di Kota Tarakan. Baiklah Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini? Terkait dengan aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial dan ini kembali meresahkan warga Mbak Diti. Silakan informasi selengkapnya Mada. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial kembali meresahkan masyarakat. Peristiwa yang memperlihatkan aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut diketahui terjadi di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim. Yang berkendaraan dari lari juga dikejar lagi sama yang menghadang tadi. Sebuah rekaman yang memperlihatkan aksi tawuran remaja di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat, kini tengah menjadi sorotan. Dalam video tersebut, kedua kubu yang masih berusia remaja tampak saling kejar di jalanan utama sambil mengayunkan senjata tajam. Seorang petugas jaga malam setempat, Aril, mengaku melihat langsung saat puluhan remaja tersebut berdatangan menggunakan sepeda motor yang diduga kuat sudah saling berjanji untuk bertemu di lokasi. Lari, orang yang berkendaraan tadi lari juga dikejar lagi sama yang menghadang tadi. Lalu dihadang lagi pakai senjata, lari lagi sama-sama dikejar gitu. Tapi nggak ada yang luka bang. Ada yang jualan itu kan kadang-kadang ditutup sama spanduk, dicabut sama dianya. Yang di dalam itu ada yang apa itu kabel-kabel tarik, itu listrik lah. Menyikapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengungkapkan pihaknya telah bergerak melakukan penanganan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 8 remaja yang diduga terlibat. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang dirakit dengan besi panjang. Memang kalau pengakuan mereka sih mereka cuma kumpul aja. Kemudian kita lakukan pembinaan juga. Juga didampingi orang tuanya dan bikin surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Didampingi orang tua bikin pernyataan, lalu kita lakukan pembinaan, kita kembalikan pada keluarga. Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka, terlebih pada momentum libur sekolah saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan. Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Diti di Tarakan. Terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Lintas Banjar Nusantaraya.